Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video saya. Sebelum masuk ke video kali ini, perkenalkan saya Adrian Syalfarisi dengan profil sebagai berikut ini. Saya yang nanti akan menjelaskan kepada kalian semua tentang video kali ini. Dan untuk video kali ini saya akan mengolah data dengan SQL menggunakan W3 School Offline. Jadi saya akan memperlihatkan perintah-perintah apa saja di SQL. Dan untuk yang bertanya-tanya apa itu SQL, nanti akan saya jelaskan di video ini. Jadi langsung saja kita masuk ke W3 School Offline. Oke, jadi beginilah tampilan awal jika W3 School Offline dibuka. Jadi apa itu W3 Schools? Ini adalah situs web developer dunia terbesar. Jadi situs ini menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak tahu jika bahasanya bisa diubah atau tidak. Dan untuk tampilan awalnya seperti ini. Jadi langsung saja kita masuk ke belajar SQL. Kita pilih di sini, di server side Learn SQL. Jadi ini daftar-daftar untuk belajar SQL secara keseluruhan. Lumayan banyak ya, ini referensinya mungkin. Jadi langsung saja kita dari atas, yaitu tutorial home-nya. Jadi di sini SQL adalah bahasa standar untuk menyimpan, memanipulasi, dan juga mengambil data di database. Di pembelajaran SQL ini akan mengajarkan cara untuk menggunakan SQL di MySQL, SQL Server, MS Access, dan Microsoft Access, dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk pembelajarannya kita akan sering menemukan contoh-contoh seperti ini. Ada tulisan try it yourself, atau artinya coba sendiri. Dan jika diklik, jadi akan ada simulasi untuk mencoba perintah-perintah dari SQL atau function-function SQL. Jadi ini ada select yang nanti akan dijelaskan di W3 School ini. Jadi kita masuk ke intro atau pengenalan tentang SQL. Jadi apa itu SQL? SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language atau bahasa query yang terstruktur yang bisa mengakses dan memanipulasi database. Dan SQL ini menjadi standar American National Standard di tahun ini dan juga ini.
apa yang bisa SQL lakukan. Jadi SQL ini bisa melakukan banyak hal seperti mengeksekusi query, mengambil data dari database, memasukkan rekor ke database, mengupdate atau memperbarui rekor di database, menghapus, membuat database, dan lain sebagainya. Ini semua. Jika ingin membuat website menggunakan SQL yang akan memperlihatkan data dari database website Anda, maka kalian perlu RDBMS database program, contohnya Microsoft Access, SQL Server, MySQL. Perlu juga server side scripting language, kayak seperti bahasa script server side seperti PHP atau ASP, menggunakan SQL di website untuk mendapatkan data yang Anda inginkan, dan juga menggunakan HTML CSS untuk mempercantik website Anda. Jadi dari tadi disebut-sebut RDBMS. Apa itu RDBMS? Di sini RDBMS merupakan singkatan dari Relational Database Management System atau sistem manajemen database relasional. Jadi RDBMS ini dasar dari SQL dan juga untuk semua sistem basis data modern seperti MS SQL Server, IBM DB2, dan lain sebagainya. Data di RDBMS ini menyimpan di database objek atau objek database basis data yang disebut tables atau tabel. Tabel merupakan kumpulan dari data yang bersangkutan yang berisi kolom-kolom dan baris-baris. Jadi untuk baris disebut dengan record, dan kolom ini adalah entitas vertikal. Jadi yang ke bawah itu berarti kolom, dari atas ke bawah berarti kolom, kiri ke kanan berarti baris atau record. Jadi langsung saja kita masuk ke perintah-perintah dari SQL. Jadi di sini sintaks SQL, dan sebagian besar aksi yang kamu perlu untuk mengolah-olah database dilakukan dengan SQL statement atau statement SQL atau perintah atau function mungkin. Jadi ini contoh statementnya adalah select, salah satunya. Perlu diingat SQL ini tidak case sensitive, jadi tidak apa-apa jika menulis statement dengan tidak perlu caps lock, atau dengan caps lock tidak apa-apa, atau dengan huruf kapital ya, huruf kapital atau huruf kecil. Beberapa perintah-perintah penting dari SQL adalah seperti berikut ini: select, update, delete, yang akan
saya bahas mungkin tidak seluruhnya, mungkin sampai select distinct, atau mungkin bisa sampai where. Mungkin sampai where dulu ya. Jadi langsung saja kita ke statement SQL atau perintah SQL yang pertama, yaitu select. Jadi di sini dapat dilihat statement SQL yang pertama yaitu, atau perintah SQL pertama yaitu select, yang dimana select itu biasanya digunakan untuk memilih atau mengambil data dari database. Jadi contoh penulisan select atau sintaksis dari select adalah seperti berikut ini. Select kolom 1, select kolom 2, from table name atau nama tabel. Jadi di sini contohnya select bintang from table name. Bintang ini untuk menselect atau memilih semuanya ya, artinya bintang ini semuanya. Jadi select ini bisa mengambil satu kolom atau lebih dari tabel tersebut. Jadi contoh database-nya adalah ini dan seterusnya. Nah, contohnya bisa kita praktekkan dengan memencet ini, try it yourself. Perintahnya sudah ditulis, lalu kita run. Bisa kita lihat dulu database-nya. Sudah di restore. Jadi begini perintahnya. Setelah di run, maka yang keluar dari database adalah ini, kolom customer name dan city atau kota-kotanya, karena perintahnya adalah ini. Kita select atau memilih untuk melihat customer name, city. Jadi jika ini dihapus customer name saja dari tabel name atau dari tabel customers, maka yang keluar adalah hanya dari kolom customer name-nya saja dari contoh tabel ini. Tapi jika menulis seperti perintah di sini, maka akan keluar semua database-nya. Maka SQL akan memilih atau menselect semua database-nya, karena bintang yang artinya semua dari tabel customers atau database ya, database dari customer. Jadi begitu dari perintah select. Kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu select distinct. Select distinct di sini untuk mengeluarkan atau mengambil data yang hanya berbeda. Jadi untuk select tadi itu datanya ada nama-nama yang sama ya, seperti city-nya, yaitu ada yang Berlin atau Meksiko. Tapi jika di select distinct, maka nanti yang keluar adalah Berlin, Meksiko, London. Jadi
satu-satu gitu, begitu, tidak ada yang duplikat atau yang sama. Jadi begini contohnya, jika perintah select atau memilih country dari customer di sini ya, number record 91, ini ada yang sama, Meksiko, Prancis, tapi jika ditambahkan listing di tengah-tengah sini, contohnya seperti di sini, maka yang keluar country-nya yaitu hanya 21. Jadi di data itu hanya ada 21 country atau negara, yaitu adalah seperti ini. Select ini juga bisa untuk adanya fungsi count, juga untuk menghitung. Jadi menghitung negaranya ada 21. Dan biasanya untuk Microsoft Access solusinya atau penulisan database select, listing, dan campuran select ada seperti berikut ini, yang saya tebali ya, atau saya blok. Jadi begitu penjelasan dari perintah SQL select listing. Kita lanjut ke perintah SQL atau statement SQL where. Jadi di sini sudah terlihat perintah SQL yang selanjutnya, yaitu perintah where, atau artinya di mana. Yang kegunaan dari perintah where ini adalah untuk memfilter record atau memfilter data. Jadi where ini untuk hanya mengekstrak record yang memenuhi kondisi yang ditentukan. Jadi sintaksnya atau penulisannya biasanya seperti ini, diselect dari nama tabel, where atau di mana, kondisi atau kondisi yang diinginkan dari select. Where ini tidak hanya digunakan di select, tapi juga bisa digunakan di update, delete, dan perintah-perintah SQL lainnya. Jadi database atau contoh database-nya atau basis data adalah, contoh basis datanya adalah seperti berikut ini. Jadi di sini contoh dari perintah where yang mungkin akan digunakan. Jadi ini yang nanti hasilnya akan memilih database atau partisipan yang bernegara Meksiko. Jadi langsung saja kita praktekkan. Jadi yang berada di Meksiko atau kondisi berada di country Meksiko adalah seperti ini. Jika selectnya diganti customer name atau nama customer
yaitu ini dari country Meksiko, maka yang keluar adalah sekarang yang keluar adalah nama-nama customernya atau customer name-nya saja dari country Meksiko, karena kondisi yang diinginkan adalah memperlihatkan nama-nama customer name-nya saja yang bernegara di Meksiko di basis datanya atau database-nya. Untuk value atau nilai di dalam kondisi yang berupa teks menggunakan tanda kutip atau tanda petik, bisa tanda petik 1 atau tanda petik 2. Tapi jika value-nya numerik atau nomor, tidak ditutup dengan quote atau tanda petik atau tanda kutip. Jadi di sini ya contohnya ada tanda kutipnya, yaitu untuk membungkus Meksikonya. Sedangkan kalau nomor di sini tidak menggunakan tanda kutip. Jadi semisal begini tidak akan bisa. Atau mungkin bisa, tapi biasanya tidak menggunakan tanda kutip. Jadi di sini operator yang bisa digunakan di perintah where atau operasinya. Ini sama dengan, sini tidak sama dengan, atau mungkin di versi SQL lain bisa ditulis dengan tanda seru sama dengan, dan lain sebagainya bisa dibaca, bisa dilihat. Jadi untuk sekarang begitu saja video kali ini, karena sudah memakan waktu banyak dan mungkin sudah membosankan. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Maaf jika kurang dimengerti atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, dan kritik saran bisa ditulis di komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.